Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kali ini akan membahas materi RPS ke-14 terkait evaluasi keuangan negara dan daerah. Sebelum itu, perkenalkan saya Nabila Rosa. Perkenalkan, nama saya Devita Gutiwi. Perkenalkan saya Aulia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Dan perkenalkan saya Muhammad Masal Dafaris. Yuk disimak sama-sama videonya. Taman sisi. Keuangan negara dan daerah memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai masalah seperti penyalahgunaan dalam anggaran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya efektivitas dari perencanaan dan pelaporan keuangan. Nah, untuk memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara transparan, efisiensi, dan tepat sasaran, diperlukan evaluasi keuangan yang menyeluruh. Nah, evaluasi ini penting agar pemerintah dapat menilai kinerja pengelolaan anggaran, mengidentifikasi kelemahannya, serta memastikan bahwa dana publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oke, materi yang pertama terkait evaluasi keuangan negara dan fokus evaluasi. Jadi, evaluasi keuangan negara merupakan proses yang sistematis untuk menilai apakah pemerintah pusat ini telah mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, dan juga efektif sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus evaluasi ini mencakup penilaian terhadap ketepatan kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi, serta kualitas penyajian laporan keuangan yang harus transparan dan tidak menyesatkan. Evaluasi juga melihat efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Keuangan Negara, dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Nah, teman-teman, hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan seperti WTP, WDP, tidak wajar, ataupun TMP yang akan mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan membahas evaluasi keuangan daerah. Jadi, evaluasi keuangan daerah itu dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah itu mengelola APBD dengan baik, yaitu secara efektif, efisien, dan akuntabel. Proses evaluasi ini dimulai dari pengumpulan dokumen keuangan seperti laporan realisasi anggaran dan neraca yang akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan. Setelah itu, dilakukan analisis untuk membandingkan antara rencana anggaran dan realisasinya, serta melihat apakah ada penyimpangan atau masalah keuangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD. Jadi, hasil evaluasi ini kemudian diberikan dalam bentuk rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar kinerja keuangan bisa diperbaiki. Pada tahap akhir, dilakukan monitoring atau pemantauan untuk memastikan bahwa semua rekomendasi benar-benar dijalankan sehingga pengelolaan keuangan dapat semakin baik dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya saya akan membahas indikator evaluasi keuangan daerah dan opini BPK. Dalam menilai kinerja keuangan daerah, terdapat beberapa indikator utama, yaitu pendapatan daerah untuk menilai kemampuan fiskal, belanja daerah untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran, dan investasi daerah yang melihat manfaat pembangunan infrastruktur. Evaluasi juga mencakup pengelolaan utang daerah agar tidak mengganggu stabilitas fiskal, serta kesehatan keuangan daerah secara umum, untuk memastikan keberlanjutan anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPK memberikan opini seperti WTP, WDP, dan tidak wajar atau TMP yang menjadi ukuran formal atas kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Namun, opini tersebut bukan satu-satunya penentu efektivitas. Penting juga melihat apa anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Terima kasih. Pada kasus digitalisasi SPBU Pertamina itu ditemukan adanya sebuah penyimpangan anggaran meskipun menggunakan sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dan juga perlunya evaluasi mendalam oleh BPK dan juga KPK. Di tingkat daerah itu kasus dana mengendap di Pemprov Jawa Barat menggambarkan rendahnya serapan anggaran sehingga pembangunan itu tidak berjalan dengan optimal meskipun sudah memperoleh opini WTP. Efektivitasnya pun tetap dipertanyakan. Nah, dari kedua kasus tersebut kita dapat simpulkan bahwa evaluasi keuangan itu
harus melihat bukan hanya dari kepatuhan administratif, tetapi juga manfaat nyata anggaran bagi masyarakat. Dengan evaluasi yang baik, tata kelola keuangan yang baik, pusat maupun daerah itu dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan juga berorientasi pada hasil. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan evaluasi keuangan negara dan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi tidak hanya menilai kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa anggaran benar-benar menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan evaluasi yang konsisten dan ditindaklanjuti secara serius, kualitas dari pengelolaan keuangan pemerintah dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Hatur nuhun. Mau lihat teh. Matur suksma. Terima kasih ya. Makasih ya.